kabar B-People? Kembali lagi di B-Media Teknologi. Ini sebuah program yang mengupas tentang teknologi dan seluruh perkembangannya, tentunya bersama para ahli di bidangnya. Dan juga acara ini kita syuting dengan protokol kesehatan yang berlaku, ya kita semua mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan jangan lupa, sesuai dengan janji-janji di sebelumnya, bahwa hari ini kita akan memberikan giveaway. Giveaway-nya adalah berupa headset. Nah, gimana cara dapetinnya? Anda harus terus menyaksikan acara ini dari awal sampai akhirnya. Sudah hadir bersama saya, tentunya ada co-host saya di sini, ada Mas Reki Ardi. Apa kabar? Halo Mas, beliau adalah professional coach dan juga tech enthusiast tentunya. Nah, gimana nih Mas? Kita udah beberapa episode, udah 2 episode nih kita bahas tentang teknologi perkembangannya. Iya. Jadi yang pertama waktu itu kita membahas mengenai digital economy, kemudian ada digital transformation, kemudian terakhir kita berbicara mengenai cloud dan juga adalah hyperconvergence, dan juga adalah seperti cloud dan sebagainya. Dan mungkin kali ini kita akan membahas mengenai teknologi berbasis data, gitu ya. Berbasis data. Lebih dalam lagi ya kita bicara data yang mungkin data lagi hal yang menjadi hal penting ya. Ini. Dan untuk hari ini kita sudah tentunya kita hadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kita sudah kehadiran narasumber yaitu Mbak Vanli Tanto. Halo Mas Heri, Mas Reki, apa kabar? Baik. Beliau ini adalah Country Manager dari Cloudera Indonesia ya? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Mbak Vanli atas datangannya di acara di media teknologi ini ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai digital transformation dan juga tadi kaitannya juga dengan ada digital ekonomi dan juga cloud dan dengan ada Cloudera di sini. Mungkin Mbak Vanli bisa cerita mengenai Cloudera itu? Iya. Oke, terima kasih Mas Reki. Ya. Jadi Cloudera Indonesia itu adalah perusahaan enterprise data cloud. Ya, apa itu enterprise data cloud? Cloudera adalah membantu customer Cloudera untuk memanage data dari edge ke insight. Nanti akan saya jelasin lebih lanjut setelah itu. Dan Cloudera sendiri di Indonesia kita sudah banyak membantu lini-lini industri di Indonesia, terutama misalnya telekomunikasi, perbankan, government, manufacturing, retail, dan banyak lainnya. Oke, nah tadi terkait dengan digital ekonomi dan juga digital transformation ini apa yang bisa dibantu oleh Cloudera nih, Mbak Vanli? Ya, mungkin saya pakai analogi, dulu kita belanja mie instan di toko kelontong begitu, itu toko kelontongnya biasanya nyatet di buku, yang kemudian disebut pembukuan, betul. Tapi yang jadi masalah ketika kita nyatet di buku, kalau kita mau analisa, biasanya ada nggak sih hari-hari tertentu yang mie instan itu penjualannya lebih tinggi dibanding hari yang lainnya. Nah, kita akan analisa itu menggunakan mata, ya kan? Nah, capek itu kan kalau pakai mata, gimana kita nggak capek? Kita pakai komputer, ya kan? Nah, syarat untuk mengolah data itu ke komputer adalah mendigitalisasikan dulu data-data tersebut. Jadi dalam format digital, dalam istilahnya adalah digitalisasi. Yang sekarang terjadi, digitalisasi itu semakin meluas, bukan hanya pembukuan di toko, tapi bagaimana kita menarik uang, mentransfer uang kita, semuanya serba digital, semuanya online. Nah, implikasi dari digitalisasi yang semakin marak itu adalah data dalam format digital itu semakin besar, hanya disebut big data. Kemudian saya bawa ke digital transformasi. Secara general, digital transformation adalah integrasi teknologi digital di semua lini. Jadi biasa kalau perusahaan itu punya banyak lini, banyak area-area bisnis yang kemudian didigitalisasi dan memberikan hasil perubahan bagaimana perusahaan itu beroperasi dan bagaimana kemudian menjadi value pada customer dan penggunanya. Nah, itulah digital transformation. Oke, berarti itu mungkin ya, sekarang kayaknya jadi hot topic banget, digital transformation di saat-saat sekarang ini, apalagi mungkin ya semenjak pandemi ini makin hot lagi nih, hot topic soal digital transformation. Bisa dijelaskan gitu? Iya, mungkin saya mau kutip dari IDC Today. Today itu semua, apalagi saat pandemik ya, semuanya buy now economy, ya kan, yang disebabkan oleh PSBB dan semua, jadi kita terbatas, itu merubah customer expectations. Nah, customer expectations-nya tuh seperti apa? Misalnya di dunia perbankan, saya kembali, pertama adalah real time. Apa itu real time? Real time itu di mana payment dan settlement harus instan. Authentication transaksi juga harus instan ya. Kalau misalnya kita lagi bayar, kita mau expect, oh ini sudah terbayar atau belum, ya kan? Biasanya gitu ya. Jadi visibility, ya kan? Kita juga mau lihat
berapa tabungan kita ada di bank itu juga instan, ya kan? Dan kembali lagi juga ada real time yang namanya real time fraud. Apa itu artinya? Jadi begitu misalnya Mas Regi atau Mas Berry lagi tiba-tiba biasanya selalu di Jakarta, terus ada pengambilan uang di ada transaksi gitu ya? Transaksi di Irian Jaya yang itu anomali ya, itu akan Mas Berry dan Mas Regi akan mengharapkan itu ditelepon kan, kayak ada pengambilan uang, apakah itu benar gitu kan? Ya itu real time fraud monitoring. Yang kedua, customer expectations adalah self service. Ya, self service di masa pandemik, di mana semua transaksi sekarang dilakukan secara leluasa dimanapun dan kapanpun, karena sudah ada web channels dan juga mobile applications, ya kan? Yang ketiga, customer expectation adalah empathy. Apa itu empathy? Jadi perusahaan bukan hanya mengerti customer-customernya itu harus bagaimana dan juga harus memberikan service dan value yang lebih baik lagi. Itu customer retention dan loyalty adalah fundamental yang penting bagi perusahaan untuk menjadi diversifikasi terhadap perusahaan yang lain. Jadi mereka bisa mengkomunikasikan produk apa yang tepat bagi customernya pada waktu yang tepat juga. Ini berdasarkan behavior ya? Iya. Behavior itu ya? Betul. Jadi terakhir adalah connectedness. Connectedness itu apa? Jadi sekarang itu mungkin kalau kita bawa di manufacturing banyak sekali sensor-sensor IoT ya, jadi growth rate-nya tuh tinggi sekali. Betul. Jadi saya juga mesti share di mana di dunia retail, McKinsey ada melakukan research waktu di masa awal pandemi, mereka mengagregasikan ya meningkat 10 tahun growth itu hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi cepat sekali ya? Cepat sekali itu digital transformation di perbandingan itu ada digital transformation. Betul, ya? Efek mungkin pandemic dan digital transformation dipercepat ya jadinya. Memaksa untuk digital transformation. Jadi kita harus agile. Betul. Okay. Berarti memang ya bicara data menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisnis saat ini ya? Iya, sangat penting. Nah, kalau ngomongin tentang data, itu kan kita maunya apa dengan data itu menjadi insight. Insight itu mungkin temanya yang sering kita dengar itu artificial intelligence. Oke. Kecerdasan buatan, ya kan. Nah, kalau kita mau membangun kecerdasan buatan, bahan bakar utamanya itu adalah data. Karena kecerdasan buatan itu tidak lebih dari set of logic yang diderive dari kumpulan data di masa lampau. Kembali lagi nih, pakai analogi lagi nih. Kayak saya sebagai orang tua, saya punya anak, saya bilang ke anak saya, "Nak, kalau cangkir yang ada asapnya itu berarti panas, jangan dipegang," ya kan? Tapi kemudian anak itu, namanya anak, mereka kan pegang, panas. Besoknya nyobain lagi, kepanasan lagi. Jadi besok-besoknya lagi berdasarkan pengalaman dia sebelumnya, dia tidak akan terbentuk tuh kecerdasannya ya. Sama seperti komputer, kita juga mensuplai komputer kita dengan data, jadi komputer itu bisa belajar. Kalau lampu merah dia berhenti, lampu hijau dia jalan, jadi itu artificial intelligence. Hubungannya dengan big data adalah data semakin lama semakin besar. Karena ya dari efek dari digitalisasi tadi. Jadi kita jadi semakin mudah untuk mengembangkan kecerdasan buatan ini. Karena data yang diperlukan melatih kecerdasan semakin banyak. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence itu juga tidak terlepas dari keberadaan data. Nah, kalau kita bicara data itu kan banyak nih Mbak Fanli. Jadi kita punya data source, ada data raw, seperti itu ya. Kemudian untuk bisa mencapai AI ataupun bisa menjadi insight buat kita, ini journey apa yang ditempuh dari source sampai menjadi insight atau bahkan lebih available lagi datanya. Ya, saya akan tampilkan slide untuk ini Mas Reki. Jadi perjalanan data itu tidak linear, tapi merupakan infinite loop life cycle. Berasal dari edge, berlanjut ke data platform, dan kemudian menjadi insight business yang kemudian bisa digunakan untuk solving business critical problems. Di Cloudera kita mensimplify journey ini menjadi 5 step yang didukung kemudian dengan tambahan 1 step yang important, yaitu data security dan governance. Nah, ini bisa dilihat dari 6 steps ini. Yang pertama adalah data collections. Data collections, data berada di mana-mana. Manufacturing contohnya, ada sensor-sensor dari mesin, data operasional, data transaksi, kemampuan untuk memasukkan data,
memproses data dari berbagai macam data source, kemudian dikombinasikan data tersebut dan dikorelasikan data tersebut. Contohnya ya sensor-sensor yang tadi saya mention ya, kalau itu kan banyak sekali sumber-sumber datanya. Lalu kemudian kita masuk ke second stage, yaitu data enrichment. Data enrichment itu data pipeline itu kemudian diproses, disiapkan untuk keperluan manajemen, untuk yang melihat. Contohnya adalah mengagregasikan data, dan data itu di-enrich bagaimana perkembangan misalnya untuk mengkomparasi transaksi dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, ataupun 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ya kan? Yang ketiga adalah reporting. Setelah data itu diperoleh, bagaimana data tersebut memberikan report atau insight bisnis, contohnya analisa sales, prediksi forecast, untuk misalnya bisa juga untuk kepentingan market research dan juga untuk budgeting. Yang keempat itu serving. Serving itu untuk kebutuhan operasional dan transparansi. Contohnya jumlah uang kita yang ada di bank itu kita bisa melihat di mobile apps kita sekarang secara real time. Ketika kita selesai berbelanja, kita juga bisa mendapatkan konfirmasi. Kan kalau enggak misalnya kita bayar terus datangnya bermenit-menit itu juga yakin ya. Iya kan? Jadi memonitor itu harus dimonitor secara cepat gitu. Yang kelima itu merupakan predictive analytics. Nah, jadi begitu kita punya semua data, kemudian tim data scientist bisa melakukan predictive analytics berdasarkan artificial intelligence dan machine learning. Fraud detection, terus bisa juga dari predictive maintenance. Predictive maintenance itu apa sih? Jadi mesin-mesin kita bisa hitung misalnya berapa lama umur mesin tersebut ya. Sebelum failure ya? Sebelum failure terjadi, ya kan. Di Cloudera kita ada satu customer yaitu trucking company, dan mereka mempunyai sensor-sensor di seluruh truckingnya. Jadi kalau misalnya truk itu mogok di tengah jalan di luar kota, itu akan biayanya sangat besar. Tapi kalau misalnya kita memberikan preventative maintenance, kayak misalnya ini harus service rutin di bagian yang mesin yang ini, nah itu cost-nya akan lebih rendah lagi dibandingkan kalau terjadi failure di tengah jalan gitu. Jadi bisa melihat ke financial impact terhadap misalnya tadi itu gitu ya. Betul. Terakhir yang saya mau tekankan adalah Cloudera memberikan security dan governance, yaitu integrated set security. Jadi kita menggovern teknologi data itu penting sekali ya, apalagi kan kita mau data kita secure ya, jadi nggak ada breach atau apa gitu ya. Jadi governance dan security adalah hal yang kita pedomkan sekali gitu. Wow. Menarik sekali nih, tadi kita bicara dari journey data ya, ada data source sampai dengan data insight, seperti itu ada beberapa tahapan dari Cloudera. Nah, kira-kira nih Mbak Fanli, di Indonesia ini kira-kira Cloudera membantu siapa saja nih customer-nya? Iya, Cloudera membantu industri-industri telekomunikasi, perbankan, manufacturing, government juga, government, retail. Nah, saya mau cerita satu yang membanggakan juga ya, telekomunikasi terbesar di Indonesia. Jadi kita punya yang namanya Cloudera Data Impact Award. Data Impact Award itu adalah award yang diberikan secara tahunan worldwide, globally, yang dinilai oleh third party eksternal. Jadi bukan dari orang Clouderanya sendiri. Jadi dari research company. Jadi dari ribuan customer Cloudera yang masuk, kita serahkan kepada third party untuk dinilai. Nah, bukan kebetulan ya, justru salah telekomunikasi terbesar di Indonesia ini, saya boleh sebut gak namanya ya? Telkomsel ya. Telkomsel itu memenangkan Industry Transformation Award dari ribuan customer. Globally? Iya, globally. Berarti banyak kriteria sebenarnya? Iya, banyak kriteria. Ada 7 kriteria dan mereka memenangkan satu award itu. Yang menarik dari Telkomsel itu adalah mereka mempunyai 150 juta subscribers. Jadi kebayang ya besarnya data yang masuk setiap saatnya itu dengan 150 juta subscribers informasi itu. Ya. Itu harus diproses secara cepat ya? Secara cepat ya, dan real time. Dan yang kedua, Mas Eki, saya mau cerita tentang Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri bersama Cloudera telah membangun platform Big Data sebagai Enterprise Information dan Decision Platform.
Dalam platform ini Bank Mandiri mempunyai 3 fokus utama, terutama pada saat pandemik seperti ini ya. Fokus pertama yaitu memantau likuiditas dan transaksi harian di lebih dari 2.500 kantor cabang dan jaringan mikro secara real time. Pemantauan ini bertujuan untuk mempertahankan layanan terbaik bagi nasabah dan menjaga supaya transaksi tertata dengan baik. Jadi semakin cepat dan mudah data dikumpulkan, seperti data penting tentang volume, value, dan frekuensi transaksi, hasilnya menjadi efektif untuk pengambilan keputusan. Terutama di pandemi ini ya. Terutama di pandemi ini. Kenapa? Karena mereka juga menambah data perubahan zona paparan COVID-19. Oh, jadi dipetakan juga ya? Iya, jadi dipetakan, dan itu untuk mengetahui secara mudah menggunakan platform big data ini. Dengan demikian, keputusan terhadap operasional cabang, penyampaian informasi kepada nasabah, serta laporan ke pemangku kepentingan seperti OJK contohnya bisa menjadi lebih cepat. Fokus kedua, mereka juga memantau status kesehatan puluhan ribu karyawannya Bank Mandiri yang bekerja di 2.500 lebih kantor cabang dan ya. Jadi dalam hitungan jam, mereka mempunyai dashboard dapat menentukan karyawan yang berisiko COVID-19 yang terpapar ya. Jadi bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Jadi terkait dari lokasi kerja, dari kantor dan rumah, bagaimana jenis transportasinya mereka, juga pola pergerakan mereka setiap harinya. Berarti update terus tuh. Update terus. Real time, Ya. real time. Dengan informasi ini, Bank Mandiri juga mengambil keputusan berbasis data dan untuk pengaturan tim dan bagaimana meminimalisir risiko karyawannya yang ribuan karyawan ini untuk terpapar. Ya. Fokus yang terakhir adalah mempercepat proses restrukturisasi pinjaman. Pada fokus ini, Bank Mandiri mempertahankan service level agreement dengan para nasabahnya dan membangun analisa dengan mempercepat proses restrukturisasi pinjaman. Iya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang Bank Mandiri lakukan sebagai bagiannya data transformasi digital yang dilakukan dari Bank Mandiri. Melalui platform ini mereka dapat memberikan insight nih yang dari datanya mereka kumpulkan dari berbagai tempat ya, dan mereka bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi. Sangat menarik sekali. Tadi contoh untuk digital transformation tapi di sektor perbankan begitu salah satu. Iya, betul. Jadi tadi mungkin dari beberapa paparan informasi yang disampaikan oleh Mbak Fanny dari Cloudera Indonesia, mungkin ada beberapa, saya catat tadi ya, ada beberapa catatan di sini bahwa data atau insight itu merupakan komponen yang sangat penting ya bagi perusahaan itu agar bisa melakukan agility, benar ya, terhadap juga dalam mengatasi berbagai tantangan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Betul ya, Mbak Fanny ya. Dan kedua tadi Mbak Fanny juga sampaikan bahwa customer yang telah menggunakan Cloudera itu juga telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis data ini adalah memainkan peranan yang sangat krusial, ya, seperti itu ya, dalam mengatasi terutama saat ini di pandemi COVID-19, dampaknya terhadap bisnis ataupun pada klien ataupun nasabah ataupun pelanggan dari masing-masing perusahaan seperti itu ya. Dan juga di sini dapat disimpulkan juga tadi dari Mbak Fanny sampaikan bahwa dengan adanya Cloudera itu adalah platform yang dapat membantu customer itu untuk mengurangi kompleksitas, ya, terutama di dalam proses data. Tadi kita ada journey-nya kan panjang ya, ada insight, ada security, dan juga bagaimana kita juga dapat melihat bahwa Cloudera itu juga memudahkan untuk pengelolaan data, seperti ya, dan juga bisa juga melakukan analisis multifungsi juga dengan perubahan situasi yang seperti saat ini kan agile ya, perubahan data, kemudian dari behaviornya di sekitar kita, dan juga adalah dari sisi manajemen kita, kita perlu ada bisnis yang baru dan sebagainya gitu ya. Dan juga yang penting adalah keamanan data, security. Nah, itu yang penting juga ya. Dari tadi journey dari 1 sampai 5 dan juga digabungkan dengan security. Iya, karena kita sebagai customer juga ingin data kita dijaga ya dengan baik ya, dan itu kita dari Cloudera menjamin hal tersebut, secure dan governance-nya. Menarik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah tune in di acara ini, dan sesuai janji hari ini kita punya giveaway. Giveaway-nya ada headset untuk Anda yang udah setia menyaksikan program kita dari episode 1, 2, dan 3. Berarti di sini harus terus. Harus terus, jadi kan supaya kita bisa memberikan hadiahnya, karena pertanyaannya pasti berkait dengan semua episode. Ada di episode sebelumnya. Betul. Nah, pertanyaannya untuk hadiah headset kali ini adalah
siapa sajakah narasumber yang hadir di episode 1, 2, dan 3. Anda bisa tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Nanti pemenangnya akan kita umumkan di episode 4. Wah, Demikian. Mudah-mudahan Anda menjadi pemenangnya. Jangan lupa untuk saksikan terus program ini karena selain memberikan informasi menarik, juga tadi ada giveaway menarik. Gitu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Fanli. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mbak Fanli. Dan juga buat host saya, terima kasih banyak Mas Riki Ardi. Ini Terima kasih Mas Riki. tentunya selalu menjadi insight dan menarik. Dan juga terima kasih banyak untuk Dell Technologies Indonesia. Sekian dari kita untuk episode kali ini. Sampai kita jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di Media Teknologi.